Ya, pada pagi hari ini saya akan menjelaskan mengenai materi baru kita, yaitu trigonometri. Nah, kita belajar trigonometri ya. Nah, pokok bahasan kita nanti ada kurang lebih ada 4. Yang pertama kita belajar mengenai sudut. Yang kedua itu perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Kemudian yang ketiga itu sudut istimewa. Sudut-sudut istimewa. Kemudian yang keempat perbandingan trigonometri di berbagai kuadran. Kemudian yang kelima identitas. Yang keenam adalah aturan sinus dan kosinus. Nah, pokok bahasan kita sampai 6 ini ya. Tapi masih ada satu lagi. Yang ketujuh ada grafik fungsi. Grafik fungsi trigonometri. Nah, ini mungkin asing bagi antum semuanya. Ini adalah materi baru di SMA. Trigonometri itu belajar mengenai sudut ya. Manfaatnya banyak sekali kita belajar trigonometri. Jadi antum bisa memperkirakan tinggi, kemudian menentukan panjang, kemudian jadi nanti yang mengambil arsitek, teknik sipil, ini akan berhubungan tidak asing dengan sinus, kosinus, sama tangen. Kemudian ini juga bisa kita gunakan untuk menentukan waktu sholat, kemudian arah kiblat itu bisa. Trigonometri itu, ya. Jadi bisa digunakan untuk menentukan gerhana matahari pun bisa, gerhana bulan, gerhana matahari, terus arah kiblat, kemudian waktu sholat itu bisa. Nah, langsung aja kita mulai. Yang pertama mengenalkan mengenai ukuran sudut dan perbandingan. Ya, selamat datang dan selamat bergabung ya. Ini pokok bahasan kita trigonometri. Yang pertama adalah sudut. Ada yang tahu pengertian sudut apa? Sudut itu apa? Salam. Belum. Sudut itu apa? Ada yang bisa menjelaskan ke saya sudut? Ayo yang voice-nya bisa. Sudut merupakan daerah yang terbentuk dari ini akmal ya. Dari dua buah sinar garis yang bertemu di satu titik pangkal yang sama. Oke. Tepat sekali. Sudut itu adalah daerah antara dua garis atau sinar garis dengan titik pangkal yang sama ya tadi ya. Yang bertemu pada titik pangkal yang sama. Nah, kurang lebih gambarnya seperti ini. Jadi kalau kita menggambar sudut, ini ada sinar garis. Jadi dua garis ini ya. Nah, sudut yang terbentuk itu adalah
Nah, di sini ini daerah. Daerah ini namanya adalah sudut. Kemudian ukuran sudut. Maaf ya, bolak-balik. Sekarang ukuran sudut itu biasanya dinyatakan dalam derajat. Dalam derajat. Nah, 0 di atas itu ya, atau radian. Ini yang perlu antum ketahui. Ya, selamat datang Andra, terus tadi siapa ya? Nah, satuan derajat. Jadi, yang pertama untuk satuan derajat dalam satu putaran. Jadi, satu putaran atau satu kali rotasi itu sama dengan 360 derajat. Ya, jadi satu putaran itu 360 derajat. Berarti kalau satu derajat adalah 1/360 derajat putaran. Kebalikannya. Satu putaran itu 360, kalau satu derajat 1/360 derajat. Nah, kemudian contohnya lagi, misal 90 derajat, berarti 90/360 derajat sama dengan 1/4 putaran. Kurang lebih itu mengenai sudut. Kemudian biasanya pengukuran sudut kalau pada kalkulator, ya, pada kalkulator itu didefinisikan seperti ini. Jadi untuk satu derajat itu adalah 60 petik satu ya. Jadi 60 menit itu sama saja dengan 1 derajat. Menit detik. Nah, 1 menit diperoleh dengan membagi satuan derajat 60 yang sama. Jadi 1 derajat adalah 60 menit, kemudian 1 menit sama dengan 60 detik. Nah, jadi untuk 1 derajat sama dengan 3.600 detik. Jadi untuk penjelasannya ini adalah menit. Kemudian petik 2 itu adalah detik. Jadi kalau kita punya ini aja, ini untuk tambahan. Jadi kalau antum ini sebenarnya jarang keluar, hanya tambahan ya. Jadi kalau antum nanti menuliskan di kalkulator itu bisa pakai 60 petik satu. Jadi ada tulisannya di kalkulator saintifik itu. Kita lanjut, yang selanjutnya itu adalah mengenai satuan radian. Satuan radian. Oke, selamat datang Rifki. Tadi yang keluar siapa itu? Nah, radian itu adalah perbandingan panjang busur di hadapan sudut dengan panjang jari-jari lingkaran. Ya, jadi ini adalah perbandingan panjang busur. Tuh, keliru. Panjang busur di hadapan sudut dan jari-jari. Nah, ini bisa gambar ya? Gambar.
Gambar lingkaran. Saya belum mahir nih gambar lingkaran. Anggap aja lingkaran ya. Jadi di sini pusatnya itu O, kemudian di sini P, di sini Q. Nah, kemudian ini jari-jari. Nah, ini namanya busur. Nah, di sini adalah yang namanya satu radian. Nah, jadi untuk mencari radian, sudah ketetapannya ya. Jadi satu putaran itu nilainya sama dengan 2 pi radian atau tertulis 2 pi rad. Jadi kalau satu putaran penuh itu nilainya sama dengan 2 pi radian. Jadi kalau antum cari 360 derajat itu nilainya 2 pi rad. Kalau 180 derajat itu nilainya pi saja. Kalau 90 berarti nilainya adalah pi per 2 radian. Nah, kalau 60 bagaimana? Berarti pi per 3 radian. Loh, lah kalau 1 derajat berarti bagaimana? Yaitu pi per berapa? 180 radian. Jadi kalau 1 radian berarti nilainya berapa derajat? 1 radian nilainya 180 dibagi pi. Itu biasanya mengubah nilai-nilai ya. Jadi kalau kita mau nyari misal yang contoh, nyatakan pakai vidin aja. Pakai vidin tuh biasanya. Nah, ke radian. Jadi kalau ada kita mau menentukan 40 derajat, berarti berapa radian? Nah, 40 derajat. Apa nanti saya minta SS-nya ya. Gampang. Tapi ini perhatikan ya. Jangan hanya minta screenshot-nya saja. Nyatakan besar sudut dalam derajat ke radian. Jadi kalau ada 40 derajat, jadi berapa radian, Mas? Kalau radian tadi, ini kita bisa ya, pi per 3. 180 itu pi radian. Jadi kalau ada 40 derajat, caranya adalah 40 derajat per 360 derajat dikali 2 pi radian. Nah, jadi 40 itu berapa ini? 40 per 360. 1 per 9 dikali 2 pi rad. Nah, hasilnya sama dengan 2 pi per 9 radian. Kalau yang B, berapakah nilai dari 150 derajat? Nah, ini juga sama, 150 derajat per 360 dikali 2 pi radian. Atau pi saja sebenarnya juga boleh. Nah, ini nilainya 2 pi radian atau kalau pi per 9. Oh, nggak bisa. Pi per 9 itu 20. Nah, ini 150 per 360 disederhanakan bagi 3
Berarti 5/12 dikali 2 pi rad. Nah, ini bisa dicoret 6. Jadinya hasilnya 5/6 pi radian. Kemudian contoh 2, nyatakan besar sudut dalam radian ke derajat. Ya, contohnya yang pertama pi/12 radian. Nah, kalau mau menyatakan dalam derajat, berarti harus dikalikan dengan 360. Nah, ini berarti gimana ya? Pi/12. Pi/12 itu nilainya sama dengan berapa? Berarti pi/12 dikali, karena hanya atasnya hanya pi ya. 1/12 kali dikali nilainya supaya pi. Pi tadi kita cari pi derajat, pi radian itu 180. Jadi pi rad. Jadi 1/12 dikali 180 derajat. Berapa nilainya? 180 bagi 12 yaitu 15 derajat. Yang B, kalau ada 3 pi/4 radian, berarti 3/4 kali pi rad sama dengan 3/4 kali 180 derajat. Ini 45, berarti 3 kali 4, 5, 135 derajat. Sampai di sini ada pertanyaan? Pi-nya enggak dihitung, Tat? Pi-nya mana? Pi-nya mana, Mas? Pi-nya enggak dihitung. Saya? Yang mana ini? Pi-nya enggak dihitung, Tat. Itu kan 2 pi/9. Lah kan kita menyatakan derajat ke dalam bentuk radian, Mas. Jadi ya udah bentuknya seperti itu. Bentuknya tetap, karena di sini derajat nyatakan dalam radian, berarti nilainya 2 pi/9 radian. Gitu. Ya. Insyaallah jelas kan? Jelas, Tat. Oke, alhamdulillah. Nah, sekarang ada, sebelum masuk ke sana, itu ada pembagian namanya. Ada sudut dan kuadran. Nah, sudut dan kuadran biasanya kita membagi dalam diagram kartesius. Nah, di sini ada X sama Y. Nah, di sini itu namanya kuadran 1, kemudian kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Nah, kuadran 1, nah sudut yang masuk di kuadran 1, itu besarnya 0 derajat kurang dari alfa kurang dari 90 derajat. Jadi besarnya dari 0 sampai 90 itu di kuadran 1. Kalau kuadran 2 itu 90 derajat kurang dari alfa kurang dari 180 derajat. Kalau kuadran 3
itu masuknya 180 kurang dari alfa kurang dari 270. Kuadran 4 itu dari 270 kurang dari alfa kurang dari 360 derajat. Itu nilai dari besar-besar sudut di berbagai kuadran. Jadi kalau kuadran 1 itu gambarnya sini. Ini ya. Kalau kuadran 2 merah, saya gambar merah. Nah, besarnya sampai sini, Mas. Nah, nanti besar sudutnya sampai sini. Misal ini alfanya sampai sini ya. Ini itu kuadran 2. Kalau kuadran 3 berarti besar sudutnya dari sini ke sini. Nah, nanti ini sampai sini. Ini kuadran 3. Kuadran 4 berarti ya sampai muter ke sini. Ini hanya pembagian kuadrat sebagai pengantar nanti dalam pembagian perbandingan trigonometri ya. Nah, kemudian kita belajar perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Nah, perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Nah, tentunya antum sudah belajar segitiga siku-siku di SMP. Nah, kita belajar ini ya. Jadi ada segitiga siku-siku. Jadi kalau di sini kita menentukan alfa, alfanya di sini ya, di bawah itu ya. Nah, di sini ada namanya sisi depan. Ini sisi samping. Nah, ini sisi miring. Nah, kalau misalnya sisi depan kita notasikan X, kemudian di sini notasikan Y, kemudian sisi miring kita notasikan R. Nah, di sini bisa kita peroleh namanya perbandingan segitiga. Nah, perbandingan segitiga itu ada namanya sinus atau sin alfa. Sin alfa ya. Sin alfa itu nilainya sama dengan depan pemiring. Jadi sin alfa itu adalah X dibagi R. Kemudian ada kosinus. Nah, ada cos alfa. Cos itu adalah samping dibagi miring. Nah, cos dibagi R. Kemudian tangen atau tan alfa itu adalah depan samping. Nah, tan alfa sama dengan X per Y. Nah, kemudian ada nama lain lagi. Kalau miring dibagi samping apa? Itu ada namanya kosekan. Kosekan. Kosek alfa itu adalah miring dibagi depan. Berarti kosek alfa itu adalah R dibagi X. Sekan berarti sek alfa itu nilainya miring dibagi samping. Berarti sek
alfa itu adalah Y dibagi, kebalik. R dibagi Y yang kebalikannya. Jadi ini saling kebalikannya ya. Ini dengan ini, kosinus itu sekan, tangen itu adalah kotangen atau disingkat kot. Kot alfa itu adalah samping bagi depan. Jadi kot alfa itu adalah Y dibagi X. Nah, contoh ya. Jadi kalau kita punya segitiga siku-siku, misal di sini alfanya di sini, itu adalah 5, 12. Berarti nilai sin-nya berapa, Mas? Sin alfa berapa? Halo? 5/13. Jadi kita cari dulu X-nya, cari sisi miringnya dulu ya. Misal di sini R, berarti R itu 12 kuadrat tambah 5 kuadrat di akar. Berarti akar 169 yaitu 13. Sin X tadi adalah depan miring. Depannya itu 5, sin demi. Jadi ingat-ingat ini demi, sin demi, kosami, tan desa. Depan samping kayak gitu. Sin demi berarti 5/13. Cos alfa berarti nilainya cos alfa yaitu 12/13. Tan alfa nilainya adalah 5/12. Nah, ini kosekan alfa. Berarti kebalikannya 13/5. Kemudian sekan alfa. Sekan alfa itu 13/12. Kemudian kot alfa itu 12/5. Nah, alfa di sini nilainya berapa ya? 10, di sini 8. Berarti nilai dari sin alfa berapa? Sinus alfa nilainya 3/5. Kita cari dulu nilainya X. X sama dengan akar 10 kuadrat kurangi 8 kuadrat, berarti akar 64, akar 36, yaitu 6 ya. Berarti sin alfa itu sama dengan 6/10. Nah, disederhanakan jadi 3/5. Berarti kalau nyari tan alfa, X-nya sama dengan 6, berarti 6/8 atau 3/4. Itu sangat mudah. Nah, sekarang kalau saya punya seperti ini, Mas. Ini paling mudah aja. Berapa ya?
3, di sini 5. Nah, di sini beta, Mas. Berarti kalau kita diketahui, saya hapus. Jika nilai dari sinus alfa itu 4/5, maka tangen beta berapa? Nilai sinus alfa. Nah, alfanya kebetulan di sini, Mas. Alfanya di bawah ya. Sinus itu depan samping, berarti di sini 4, di sini 5. Nah, berarti di sini nilainya 5 kuadrat kurang 4 kuadrat, berarti akar 9, nilainya 3. Berarti di sini 3 ya. Nah, maka kita bisa cari, Mas. Nilainya tan beta. Tan demi. Depan dibagi miring. Nah, berarti segitiganya kita balik seperti ini. Nah, ini beta. Berarti di sini 3, di sini 4, di sini 5. Depannya beta itu ini depan. Ini samping. Berarti nilainya 3/4. Itu biasanya soal tambahan mengenai itu ya. Mengenai nilai-nilai dari segitiga. Ada pertanyaan sampai di sini? Halo? Ada yang ditanyakan? Enggak. Ada enggak? Enggak ada. Gampang, masih gampang. Kemudian nah, ya, suasana ya. Oke, jadi di situ kan suasananya kan enggak menegangkan gitu ya. Ini berarti pada segitiga siku-siku bisa ya? Oke, betul. Kemudian bisa kan? Nah, berarti kalau kita mencari cos beta, cos beta itu yang gabung tadi siapa? Kok hilang? Oh, Irfan. Nah, cosinus beta berarti samping miring. Sami. Berarti 4/5. Nah, bentar, saya carikan soal yang susah. Nah, ini lebih pada bentuk ditunjukkan apa ini? Sebuah konflik langsung ya. Oke, sekarang kita mengenal sudut istimewa, Mas. Sudut istimewa. Sudut istimewa itu antara lain adalah 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, sama 90 derajat. Jadi ketiga itu ya. Nah, sekarang kalau kita mau mencari sinus 0 derajat. Untuk 0 derajat berarti
0 derajat kan berarti cuma garis kayak gini ya, Mas. Sudutnya di sini kan. Nah, misal ini sin alfa atau sin 0. Berarti sin 0 itu demi. Nah, depannya berapa, Mas? Kalau kita punya 0 derajat, berarti kan nilai X-nya itu kan 0. Iya kan? Iya kan, Mas? Ini nilai Y dengan X sama dengan 0. Berarti kan segitiganya nggak punya tinggi, nggak punya sisi depan. Berarti 0 dibagi R. 0 dibagi berapapun hasilnya 0 ya. Iya kan? Ya, Dat. Sekarang kalau Ya, cos Dat. 0. Kalau R sekarang kalau cos 0. Berarti sin demi cos sami. Nah, sampingnya nilainya Y dan R. Nilainya sama. Berarti 1 kan? Tan 0 derajat. Berarti tan desa 0 dibagi berapapun berapa? Kebalik. Tan desa 0 dibagi Y. Hasilnya 0 ya. Iya kan? Iya, Mas. Sekarang kalau kita punya 90 derajat. Berarti di sini sama ke sini. Ini alfa. Terus waduh, ini gimana ya? Alfa. Sin 90. Depan dibagi miring. Depannya sudut apa, Mas? Sin 90. Berarti depan miring. Kan nilainya sama, panjang depan ini kan ini juga depan atau miring kan? Iya kan? Berarti nilainya sama, yaitu 1. Kalau cos 90 berarti samping miring. Sampingnya mana? Tan desa, depan samping. Oke, bentar. Yang 90 dilewati dulu. Nah, kalau yang agak sulit itu yang untuk 30 dan 60. Nah, jadi kalau ada sudut 30 derajat, berarti perbandingannya seperti ini, Mas. Ini 30 derajat, berarti di sini 1, di sini 2. Kalau 30 derajat ya. Jadi di sini 1, di sini 2. Nah, di sini nilainya sama dengan akar 3. Jadi kalau antum gambar pakai busur sebesar 30 derajat, berarti di sini 1, sisi miringnya 2. Nah, berarti kita ketemu, maka sinus 30 sama dengan sin demi. Sin demi 1 dibagi 2. Cos 90, cos 30. Cos 30 berarti akar 3 per 2 sama dengan setengah akar 3. Tan 30. Tan 30 1 dibagi akar 3. Disamakan penyebut jadi sepertiga akar 3. Kalau yang 60 gini gambarnya. Berarti kan kalau di sini 60, Mas. Ini 30, ini 90, berarti di sini 60 kan?
Ini kan gambarnya jadi dibalik. Di sini 60 derajat berarti di sini 1, di sini 2, di sini akar 3. Untuk sin 60 nilainya sama dengan akar 3 per 2, yaitu setengah akar 3. Cos 60 berarti sama dengan setengah. Tan 60 berarti akar 3 bagi 1. Akar 3. Sekarang sudutnya 45 derajat. Kalau kita punya segitiga 45, berarti otomatis gini. Ini 90, di sini 45. Berarti ini kan di sini juga 45 derajat. Berarti di sini 1, di sini 1, di sini akar 2. Untuk sin 45 berarti 1 dibagi akar 2, yaitu setengah akar 2. Cos 45 itu juga 1 dibagi akar 2, setengah akar 2. Tan 45 itu juga 1 dibagi 1, 1. Nah, untuk yang sudut 90 tadi adalah kebalikannya dari ini ya. Karena belum untuk yang sudut 90, jadi untuk nilai sinus itu sama dengan 1, cos 90 itu 0, tan 90 itu tak terdefinisi. Karena kalau kita buat tabel seperti ini, jadi ada 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, 90 derajat, sin, cos, tan. Berarti ini kebalikannya dari sin, cos, tan. Kosekan, kosek, sekan, kot. Jadi kalau ada ini 0, 30 tadi setengah, di sini setengah akar 2, di sini setengah akar 3, ini 1. Kalau cos dibalik 1, setengah akar 3, setengah akar 2, setengah 0. Tan berarti sinus bagi cos. Tan itu nilainya sama dengan sin per cos. Berarti 0 bagi 1, yaitu 0. Setengah bagi setengah akar 3, sepertiga akar 3. Setengah akar 2 bagi setengah akar 2, 1. Ini akar 3, 1 bagi 0 itu tak terdefinisi. Berarti kalau ini dibalik. Tadi kosekan itu tak terdefinisi. 2 dibagi 1 itu 2. Akar 2 bagi 2 itu berarti kosekan setengah akar 2. Berarti akar 2 ya. Kemudian di sini 2 per 3 akar 3. Di sini 1. Nah, ini kebalikannya 1. 2 per 3 akar 3. Akar 2, 2 tak terdefinisi. Nah, tak terdefinisi akar 3, 1. Sepertiga akar 3, 0. Nah, sampai di sini ada pertanyaan mengenai perbandingan dan sudut istimewa? Halo? Saya enggak? Halo?
Ada yang ditanyakan? Di kolom chat ada. Ya? Di kolom chat ada. Oh ya, bentar. Mohon maaf ya, soalnya saya nggak bisa baca. Dapat kosekan dari mana, Tat? Kosekan. Maksudnya ketentuan itu, Mas. Ketentuan penamaan ya, Mas. Kosekan. Jadi nama sinus, kosinus, tangen, kosekan, sekan, kotangen itu penamaan memang dinamakan. Oh, angka-angkanya. Ini kos sama sekan atau kosekan? Beda ya. Jadi beda antara nilainya. Oh, ini toh, dapatnya nilai tak hingga 2. Oh iya, bentar. Ini baru nyimpen nih, bentar. Nah, dapatnya dari kebalikannya tadi, Mas. Kalau kita punya sinus 0 itu adalah 0 dibagi 1, berarti dibalik. Kosekan. Jadi kalau kita punya sinus tadi, sini ya, sinus 0, berarti kosekan 0 itu sama dengan R bagi 0. Jadi tak terdefinisi. Kemudian sekan 0 derajat itu adalah R dibagi Y. Karena sama berarti nilainya 1. Kemudian cot 0 berarti Y dibagi 0 juga tak hingga. Nah, yang ini kosekan 0 berarti 2 dibagi 1 yaitu 2. Kemudian sekan 30, ini 30 ya, mohon maaf. Berarti 2 dibagi akar 3, yaitu 2/3 akar 3. Sudah, Faisal? Jelas? Jelas belum? Oke, siap. Oke, berarti cukupkan dulu ya untuk penjelasan hari ini ya. Ya? Cetat. Ya. Oke, latihannya kemarin udah. Ini ada yang ngerjakan remedi belum? Catat untuk remedi mat minat gimana? Udah saya kirim belum toh? Oh, mat minat ya? Yang mat minat gimana? Oh, mat minat. Mana ya? Nanti saya kirim. Cetat. Oke. Ya, terus apa lagi ya? Apa lagi? Cukup. Oke, terima kasih. Sekian ya untuk pertemuan hari ini. Yang tidak remedi itu kan buku sudah ada, buku PR. Dibuka aja, dibuka latihan 1. Halaman 106. Itu dibuat latihan, nanti kalau memang ada pertanyaan antum bisa kirimkan ke saya ya kalau masih bingung. Oke, terima kasih. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.